Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan honorer atau tenaga non-ASN. Jadi tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu ya bahwa rencananya tenaga honorer akan dihapuskan di tahun ini atau tepatnya setelah bulan November tahun 2023. Tetapi sampai dengan saat ini rencana penghapusan tersebut belum final ya. Artinya masih terus dibahas oleh pemangku kebijakan mulai dari Kementerian Pan-RB, BKN, DPR, Asosiasi Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Dan sudah banyak opsi yang muncul ya, mulai dari dihapus seluruhnya, diangkat seluruhnya, diangkat secara bertahap sesuai dengan prioritas, dan opsi-opsi lain. Dan kali ini ada opsi baru yang muncul, yaitu rencananya tenaga honorer tidak dihapuskan, tetapi akan dirubah statusnya menjadi tenaga kontrak. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika opsi tersebut benar-benar dilakukan? Kali ini kita akan coba lihat informasi berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah informasi atau berita berkaitan dengan status tenaga honorer yang rencananya akan dirubah menjadi tenaga kontrak. Beritanya dihimpun oleh naikpangkat.com. Judulnya tenaga honorer menjadi tenaga kontrak, simak penjelasan Menpan-RB. Kita coba bacakan ya. Tiada hentinya nasib dan kejelasan untuk nasib tenaga honorer, bahkan hingga saat ini di tahun 2023 belum ada keputusan. Pemerintah masih merancang untuk melanjutkan kebijakan berkaitan dengan tenaga honorer ke depannya. Tersirat kabar bahwa tenaga honorer tidak jadi dihapus, melainkan statusnya menjadi tenaga kontrak. Benarkah kabar tersebut? Adanya kabar tersebut, Menpan-RB akhirnya memberikan kejelasan pernyataan berkaitan dengan nasib tenaga honorer ke depannya. Kementerian Pan-RB sendiri telah mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer yang akan mulai ditetapkan pada tanggal 28 November 2023. Ini berlaku bagi tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Dengan kata lain, bahwa instansi tersebut dilarang untuk merekrut atau mempekerjakan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Hal ini menyebabkan keresahan dan kekhawatiran berlebih bagi para tenaga honorer yang sudah mengabdi selama beberapa tahun, bahkan hingga puluhan tahun. Ini dianggap tidak adil karena dihapus begitu saja oleh pemerintah, padahal mereka sudah mengabdi selama hampir puluhan tahun. Bahkan hingga sekarang, tenaga honorer belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, terutama guru honorer dan juga tenaga kesehatan. Untuk menanggapi hal ini, Menpan-RB mencoba memecahkan masalahnya, yaitu dengan telah melakukan rapat dengan Asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia sampai DPR. Menteri Pan-RB Azwar Anas sudah menyampaikan beberapa solusi terkait penghapusan tenaga honorer yang mana akan menjadi solusi bersama. Berikut ini beberapa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yang masih dalam pengkajian lebih lanjut, diantaranya yaitu 1. Mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN yang pastinya akan membuat APBN menjadi berat sekali. 2. Menghapus semua tenaga honorer yang akan berdampak pada melonjaknya pengangguran di Indonesia. 3. Mengangkat tenaga honorer sesuai dengan seleksi dan skala prioritas saja. Tidak hanya berhenti di situ saja, Menpan-RB masih melakukan rapat dan diskusi untuk mencari jalan keluar terbaik yang sesuai dengan sisi kemanusiaan tenaga honorer. Selain 3 alternatif yang tersebut di atas, untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer, ada opsi keempat yang juga ditawarkan, yaitu mengubah status tenaga honorer yang membuat sistem kontrak lewat jangka waktu tertentu atau bisa disebut freelance. Azwar Anas selaku Menpan-RB masih melakukan pendalaman lebih lanjut apakah opsi yang keempat ini apakah bisa menjadi solusi terbaik bagi nasib tenaga honorer. Jika tenaga honorer diubah statusnya menjadi tenaga kontrak, maka tenaga honorer tidak perlu pergi ke kantor terus-menerus dan bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari tambahan penghasilan lain. Menpan-RB masih akan mengkaji apakah solusi ini bisa menjadi solusi terbaik bagi jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Harapannya segera menemukan titik terang dan solusi atas masalah nasib tenaga honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah, segera memperoleh keputusan terbaik. Jadi seperti itulah informasi atau berita berkaitan dengan opsi tenaga honorer yang dirubah menjadi tenaga kontrak ya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika opsi ini benar-benar dilakukan? Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Mungkin pada kesempatan kali ini informasinya cukup sekian. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.